Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Ulangan. Setelah mengingatkan perjalanan Israel, Musa mengingat kembali satu keputusan penting yang pernah diambil di padang gurun. Ia berkata, "Pada waktu itu aku berkata kepadamu, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu." Ini adalah pengakuan yang sangat rendah hati. Musa adalah pemimpin terbesar dalam sejarah Israel. Ia dipakai Tuhan melakukan mujizat. Ia memimpin keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ia berbicara dengan Tuhan muka dengan muka. Namun ia berani mengakui, "Saya tidak sanggup mengerjakan semuanya sendirian." Saudara, pengakuan ini bukan tanda kelemahan. Justru ini adalah tanda kedewasaan. Ada pemimpin yang merasa dirinya harus mengerjakan semuanya sendiri. Semua keputusan harus melalui dirinya. Semua pelayanan harus bergantung kepadanya. Semua orang harus menunggu dirinya. Akibatnya, ia kelelahan. Pelayanan menjadi lambat. Orang lain tidak bertumbuh. Dan organisasi menjadi rapuh. Tetapi Musa menunjukkan prinsip yang berbeda. Ia memilih pemimpin-pemimpin lain yang berhikmat, berpengertian, dan dihormati untuk memikul tanggung jawab bersama. Artinya, kepemimpinan yang sehat adalah kepemimpinan yang membangun orang lain, bukan mengerjakan semua peran sendiri. Saudara, prinsip ini berlaku bukan hanya bagi gembala atau pemimpin gereja. Ini berlaku dalam keluarga. Orang tua perlu membimbing anak-anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ini berlaku dalam pelayanan. Pemimpin kelompok perlu mempersiapkan penerus. Ini berlaku dalam pekerjaan. Seorang atasan perlu melatih bawahannya, bukan membuat mereka selalu bergantung kepadanya. Mengapa? Karena pekerjaan Tuhan selalu lebih besar daripada satu orang. Yang juga menarik adalah syarat para pemimpin itu. Musa tidak pertama-tama mencari orang yang paling kaya atau paling terkenal. Ia mencari orang yang berhikmat. Mengapa? Karena kemampuan tanpa hikmat dapat melukai banyak orang. Pengetahuan tanpa karakter dapat menjadi berbahaya. Kecakapan tanpa integritas dapat merusak pelayanan. Kemudian Musa memberikan pesan kepada para hakim. Jangan memandang bulu dalam mengadili. Jangan takut kepada siapapun. Saudara, ini adalah panggilan untuk hidup dalam keadilan. Seorang pemimpin harus berani berkata benar, sekalipun menghadapi orang yang berpengaruh. Ia tidak boleh memihak karena kedekatan, keuntungan, atau tekanan. Mengapa? Karena Musa berkata, pengadilan adalah milik Allah. Artinya, setiap keputusan yang kita ambil pada akhirnya dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus melakukan hal yang sama. Ia tidak mengerjakan pelayanan seorang diri. Ia membentuk 12 murid. Ia mengutus 70 murid. Ia mempersiapkan generasi penerus. Setelah ia naik ke surga, Injil terus diberitakan ke seluruh dunia. Mengapa? Karena kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan yang melipat gandakan pelayan.
bukan sekedar memperbanyak pengikut. Saudara, salah satu ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukanlah berapa lama ia memimpin, tetapi apakah setelah ia selesai masih ada orang-orang yang mampu melanjutkan pekerjaan Tuhan. Renungan hari ini menegaskan, kepemimpinan yang berkenan kepada Tuhan bukanlah kepemimpinan yang membuat semua orang bergantung kepada satu pribadi, tetapi kepemimpinan yang membangun orang lain agar bersama-sama melayani Tuhan. Pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah kita sedang membangun orang lain atau justru membuat mereka selalu bergantung kepada kita? Apakah kita memiliki kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita membutuhkan orang lain dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh hikmat, terima kasih untuk teladan Musa yang mengajarkan kami pentingnya kerendahan hati dalam memimpin. Jauhkan kami dari kesombongan yang ingin melakukan segala sesuatu sendiri. Ajarlah kami membangun orang lain, mempercayai mereka, dan mempersiapkan generasi penerus. Berikan kami hikmat, keadilan, dan integritas dalam setiap tanggung jawab yang Engkau percayakan. Biarlah hidup kami dipakai untuk memperlengkapi orang lain, sehingga pekerjaan-Mu terus bertumbuh dan nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.